Halo teman-teman, selamat datang di channel Sejenak Suara. Pada video kali ini saya akan menampilkan audiobook bahasa Indonesia dari sebuah buku berjudul Seni Berpikir Positif yang ditulis oleh Bryan Adam. Saya tetap menyarankan kalian membaca buku ini secara langsung, karena pengalaman membaca secara langsung akan jauh lebih baik. Buku ini bisa kalian dapatkan di toko buku kesayangan kalian, atau kalian bisa membelinya secara online. Untuk link pembelian buku ini akan saya cantumkan pada kolom deskripsi. Bagian 11. Bicara positif. Dengan berpikir positif, kamu terdorong untuk berbicara positif. Kamu termotivasi untuk tulus menyampaikan dan mengekspresikan emosi positifmu pada orang-orang sekitar, sehingga mereka pun merasa nyaman berada di dekatmu karena terhibur dengan kata-kata positif tersebut. Meyakinkan seseorang terhadap semua perkataanmu adalah meyakinkan ia untuk menerima sebuah ide baru, memperbarui pengetahuannya, atau mempercayai ide yang memang sudah ada. Tidak semua orang akan menerima idemu, tetapi ada sebuah pola aturan yang semua orang akan tunduk terhadap pola aturan tersebut. Dan jika digunakan dengan benar, maka hal itu akan meningkatkan peluangmu untuk meyakinkan seseorang pada setiap ucapanmu. Jika orang yang kamu ingin yakinkan telah memiliki pengetahuan sebelumnya atau pengalaman tentang apa yang sedang kamu coba yakinkan, pada saat inilah kamu dapat mulai menyuntikkan ide-idemu kepadanya. Tapi jika tidak, maka kamu bisa langsung mengutarakan pandanganmu sendiri. Berbicara adalah hal yang setiap hari kamu lakukan, di rumah, sekolah, kantor, dan tempat-tempat lainnya. Jika kamu berbicara, pasti ada orang yang mendengarkan. Jika tidak, pasti kamu dikira orang gila. Namun, mendengarkanmu yang berbicara terlalu lama dan bertele-tele juga bisa membuat orang menjadi bosan kepadamu. Akibatnya, setiap kali kamu berbicara, kamu tidak diperhatikan. Hasilnya, mungkin kamu merasa kesepian dan bosan. Kamu sangat mungkin gagal mempengaruhi orang lain karena kamu terlalu terbawa emosi untuk mengubah pendapatnya. Ada dua kemungkinan dalam hal ini. Pertama, kamu menemui jalan buntu. Dalam hubungan pribadi, lawan bicaramu merasa tidak tertarik lagi untuk menerimamu. Kedua, kamu terlibat konflik dan debat kusir dengannya secara emosional. Ingatlah bahwa kamu mendekatinya untuk mempengaruhinya. Sampaikanlah poin-poin yang menunjangmu. Mulailah dengan memberi pujian yang ikhlas. Berikan pengantar yang umum bahwa permusyawaratan itu adalah untuk mencari persaudaraan, mencapai kesepakatan bersama dengan kesejahteraan kedua belah pihak dan yang diwakili. Akhiri pembukaan ini dengan pujian yang tulus. Jika menunjukkan kesalahan-kesalahan orang, lakukanlah dengan cara yang tidak langsung. Tunjuk hidung hanya akan membuat lawan bicaramu kebakaran jenggot. Putarlah kalimatmu dengan cerdik. Jangan menunjuk nama dan orang per orang. Wendell Phillips pernah berkata, "Apa kesalahan itu? Tidak lain dari pelajaran dan langkah pertama ke arah perbaikan." Bicaralah tentang kesalahan-kesalahanmu sendiri sebelum kamu mengecam orang lain. Tunjukkan dulu kesalahan-kesalahanmu dengan jujur. Selanjutnya, kamu bisa memaparkan kesalahan lawan bicaramu secara halus. Berilah perintah dalam bentuk usul. Setiap orang tidak suka diperintah. Dengan sebuah usulan yang disepakati, orang lain akan menganggapnya sebagai pendapatnya sendiri, bukan sebuah perintah darimu. Usahakanlah untuk tidak menyinggung perasaan orang lain. Jagalah perasaan dan harga dirinya sebagaimana kamu menjaga perasaan dan harga dirimu sendiri. Pujilah perbaikan-perbaikan yang dilakukan orang lain, sekecil apapun itu. Kamu harus memujinya dengan ikhlas dan penuh semangat. Kembalilah kepada hati nuranimu sehingga kamu memenangi pertempuran dengannya. Berilah reputasi atau nama baik kepada lawan bicaramu supaya ia mempertahankannya. Dorong dan berilah semangat kepadanya. Bersikap seolah-olah kesalahannya mudah diperbaiki dan dilakukannya. Usahakanlah supaya lawan bicaramu melakukan apa yang kamu inginkan. Pintar-pintarlah bermain dalam arena yang kompetitif ini.
Sejenak diam. Jangan katakan apapun sampai kamu terhubung dengan lawan bicaramu. Ingat, kesan pertama itu melibatkan visual, bukan kata-kata. Kamu bisa memegang komando dari caramu membawa diri tanpa perlu membuka mulut. Tubuhmu berbicara lebih dulu ketimbang mulutmu. Hindarilah sikap mengayun, melihat ke bawah dan gelisah. Berdiri dan berjalanlah dengan penuh percaya diri. Fokus. Tataplah lawan bicaramu sebelum kamu mulai berbicara. Bergeraklah dengan penuh percaya diri dan tersenyum. Ikatlah fokus lawan bicaramu secara emosional lewat sapaan hangat. Kamu bisa melemparkan pertanyaan sederhana seperti, "Bagaimana kabarmu hari ini?" Pada tahap selanjutnya, usahakanlah lawan bicaramu memberi perhatian penuh saat kamu menyampaikan argumentasi dalam percakapanmu. Ceritakanlah kisah-kisah seperti analogi, kesuksesan di masa lalu. Sesuaikanlah narasi dan kondisi tergantung kekuatan argumentasimu. Bersikap akrab. Tempatkan bola mata melihat ke atas sebelum kamu mengatakan sesuatu. Bersikaplah tenang dan tersenyum supaya lawan bicaramu memperhatikanmu. Ajaklah ia terlibat pada tingkat emosional dengan menawarkan sambutan hangat. Kamu dapat mengajukan pertanyaan yang meminta tanggapan dari lawan bicaramu. Lontarkan beberapa pertanyaan ringan yang akan mengundang ketertarikannya kepadamu. Berkata sopan. Kamu harus memahami apa yang kamu inginkan. Persiapkan dan pelajari secara cermat apa yang menjadi tujuanmu yang sebenarnya. Kamu juga harus berasumsi bahwa pihak yang akan kamu pengaruhi adalah orang yang pintar dan dewasa. Jangan meremehkannya. Bersikaplah penuh hormat, sopan, dan bijak. Bingkailah persuasimu dengan kalimat yang positif. Berikanlah kepada lawan bicaramu bayangan di masa depan yang baik dan positif. Janjikanlah hal-hal yang indah, tapi jangan sampai ketahuan kalau maksudmu adalah mempengaruhinya. Samarkan bujukanmu dan jangan membujuk secara langsung. Berikanlah pujian dan pengarahan yang pantas serta beralasan. Lemahkanlah antisipasi dengan pendekatan yang samar-samar. Bungkuslah muatan perkataan dengan konteks yang bagus. Dengar dan hargailah ketika lawan bicaramu sedang berbicara. Dengan demikian, ia pun akan menghargaimu ketika kamu sedang berbicara. Ingat, sesungguhnya kamu harus lebih banyak mendengar daripada berbicara. Bicara lugas. Bicaralah tanpa bertele-tele dan mengulang, supaya lawan bicaramu tidak resah sendiri dan ingin pergi menjauh darimu. Kamu juga harus berbicara secara jelas, jika tidak, siapa yang mau mendengar? Orang yang akan kamu pengaruhi justru kewalahan dan tidak mengerti apa yang kamu katakan. Bicara dengan singkat, padat, dan jelas, sehingga ia menghargai perkataanmu. Bicara pelan. Bicaralah secara santai, jangan menggunakan nada keras. Kamu pikir dengan suara keras, lawan bicaramu akan mendengarkanmu. Tentu tidak, bicaralah dengan santai dan sopan. Bicaralah secara perlahan. Jika kamu bicara terlalu cepat, kamu akan merasa tidak enak karena kamu sadar bahwa bicara terlalu cepat. Bicara perlahan memberimu kesempatan untuk memikirkan apa yang akan kamu katakan selanjutnya. Jika kamu sedang berbicara, berhentilah sesaat pada akhir sebuah frasa atau kalimat untuk membantu lawan bicaramu mencerna apa yang kamu katakan. Berbicara perlahan menunjukkan kepercayaan dirimu. Orang yang merasa tidak layak didengarkan akan berbicara dengan cepat, karena ia tidak mau membuat orang lain menunggu hal-hal yang tidak layak didengarkan. Hal seperti ini sebenarnya menunjukkan rasa kurang percaya dirimu yang sedang sendirinya membuatmu kurang persuasif. Jika kamu yakin dengan apa yang kamu katakan, orang lain pun akan mudah terbujuk dengan apapun yang kamu katakan. Bukti dan alasan. Kamu harus mampu menjelaskan mengapa isi perkataanmu penting untuk lawan bicaramu. Caranya, berikanlah bukti yang mendukung perkataan tersebut. Sesuaikan alasan perkataanmu dengan karakteristik orang yang kamu bujuk. Jika ia tidak termasuk orang yang cerdas dan rasional, maka alasan yang dikemukakan pun harus logis. Jangan selalu mengalah jika lawan bicaramu menyela atau membantah perkataanmu. Tetaplah pada prinsipmu, kecuali prinsip itu memang terbukti salah.
Apabila kamu salah, berikanlah alasan yang logis mengapa kamu bisa salah. Tujuannya agar orang lain tidak menganggapmu sebagai pembual. Mengutip seseorang, bila lawan bicaramu bisa saja bersikap skeptis, kamu bisa menghilangkan sikap skeptis itu bila kamu membuat pernyataan yang sifatnya menguntungkan diri sendiri atau pernyataan demi kepentinganmu sendiri. Dengan mengatakannya dalam cara yang berbeda, yaitu mengutip seseorang. Biarkan orang lain membuat pernyataan itu untukmu, sekalipun orang lain itu tidak hadir. Jika kamu ditanya apakah kamu sudah lama berbisnis, kamu bisa menjawabnya, "Tetanggaku dan aku sudah berbisnis lama dan sampai sekarang perusahaannya berjalan dengan baik." Artinya, tetanggamulah yang menjawab pertanyaan itu untukmu, sekalipun ia tidak ada bersamamu. Cara itu akan membuat lawan bicara lebih terkesan daripada kalau kamu sendiri yang menjawabnya. Kelihatannya cara seperti itu aneh, tapi lawan bicaramu tidak akan meragukan sedikit pun bahwa apa yang kamu katakan secara tidak langsung itu adalah benar. Jadi, bicaralah lewat orang ketiga, kutiplah orang lain, kaitkanlah dengan kisah-kisah sukses. Jangan lupa, aculah fakta dan kenyataan. Jangan menyerang keyakinan. Sebaiknya kamu tidak menyerang keyakinan personal lawan bicaramu. Hal-hal sensitif seperti agama, kepercayaan, dan idealisme yang tertanam kuat akan sulit diubah. Jangan terlalu keras, jadilah lembut agar mengendurkan keinginan lawan bicara untuk menentangmu. Bujuklah ia secara bertahap, jangan langsung tembak. Bangunlah gaya pendekatan dengan cara perlahan tapi pasti. Bicara meyakinkan. Sampaikan isi perkataanmu secara berulang-ulang. Ulangilah pesan itu sampai maksimal 5 kali. Pengulangan menciptakan ilusi akan kebenaran pesan yang diulang. Repetisi akan tertanam di alam bawah sadar lawan bicaramu. Susun ulanglah kalimat dengan inti pesan yang sama, tetapi dengan kata-kata yang berbeda. Ungkapkanlah garis besar dan gambaran keseluruhan dari pesanmu. Bahasa yang tepat. Pilihlah bahasa yang relevan dengan lawan bicaramu. Sesuaikanlah istilah-istilah dan gaya komunikasi dalam membujuknya. Rayuan bisa bersifat rasional atau penuh perasaan, dibuat sederhana atau terdengar rumit dan mendetail, tergantung lawan bicaramu. Gunakanlah kalimat-kalimat yang familiar. Cocokkan level argumentasimu dengan tingkat pemahaman lawan bicaramu. Dua sisi pendapat. Seimbangkanlah pesan dan buatlah bantahan sendiri sebelum kamu dibantah oleh lawan bicaramu. Namun, bantahan yang menentang pesan utama harus dilemahkan. Antisipasi penolakan darinya dengan merencanakan di depan apa saja yang kira-kira keberatan yang akan ia katakan. Berikanlah jawaban atas keberatan yang potensial itu. Siapkanlah solusi dari beberapa perlawanan yang mungkin diajukan oleh lawan bicaramu. Ajukanlah dua sisi sudut pandang dan perkuatlah pandangan yang ingin kamu sampaikan. Kedekatan dan rasa suka. Carilah kesamaan dan pujilah kesamaan yang ada di antara kamu dan lawan bicaramu. Bicaralah perlahan jika ia sudah bersimpati kepadamu. Berkatalah dengan cepat jika belum terlalu dekat. Pilihlah logat, jargon, atau dialek yang membangun kedekatan. Bangunlah kedekatan dengannya agar kamu mudah dipercaya olehnya. Tampil menarik. Gunakanlah simbol-simbol otoritas, juga penekanan akan kepakaran dan keahlian. Tunjukkanlah kredibilitasmu dengan pakaian, gelar, dan sebagainya. Manfaatkan kenalan dan orang yang sama-sama dikenal. Mintalah referensi dan bangunlah relasi dengan orang-orang yang karismatik juga. Memancing kesetujuan. Ajukanlah pertanyaan yang membutuhkan jawaban ya, seperti, "Hari ini cukup cerah ya?" Jawaban ya merupakan bentuk persetujuan. Hal ini akan memudahkanmu untuk melanjutkan pembicaraan atau permintaan. Jagalah terus pembicaraan positif ini sehingga kamu memperoleh hal positif juga. Isyarat verbal. Ketika kamu ingin mengganti topik percakapan, pilihlah bagian satu dan bagian lain dengan menggunakan isyarat verbal, seperti, "Mari kita lanjut." Berikanlah selalu isyarat verbal agar lawan bicaramu tetap fokus kepadamu. Gunakanlah sinyal ketika kamu berpindah dari satu bagian topik percakapan ke topik lainnya. Cara ini selalu mendorong lawan bicara untuk menatapmu.
Ulangilah hal yang penting. Ambillah semua poin substansif dari pembicaraanmu dan lawan bicara di akhir percakapan. Ingat, sinyal memicu dan mengatakan sesuatu seperti singkatnya. Di akhir pembicaraan, ulangilah kembali hal-hal yang penting. Misalnya dengan permulaan kalimat "jadi", lalu sampaikanlah poin-poin penting. Jika kamu ingin apa yang kamu katakan itu berdampak, biarkanlah lawan bicaramu merasakan dan mengalami apa yang kamu katakan. Intonasi. Intonasi sangat berperan dalam pembentukan suatu makna. Bahkan, intonasi bisa mengubah makna secara drastis. Bayangkan, semisal seorang laki-laki mengucapkan kalimat ini pada seorang perempuan, "Dara, aku mencintaimu." Semua dari kita langsung mengerti maknanya bahwa laki-laki itu mencintai Dara. Namun, jika intonasinya diubah, "Dara, aku mencintaimu," secara drastis maknanya langsung berubah bahwa ia justru tidak mencintai si Dara. Padahal tidak ada perubahan apapun pada kata-kata yang digunakan, hanya berubah intonasinya. Beberapa contoh tersebut menjelaskan bahwa baik bahasa tubuh maupun intonasi ikut membentuk makna dalam komunikasi. Dengan demikian, kamu perlu memanfaatkan kedua cara tersebut dalam meningkatkan efek kekuatan makna. Intonasi diperlukan untuk membuat pembicaraan menjadi lebih menarik. Cara tanpa intonasi akan mengesankan bahwa kamu tidak tertarik pada lawan bicaramu. Berbicara tanpa intonasi akan mengesankan bahwa kamu tidak tertarik pada lawan bicaramu. Manfaat lainnya dari intonasi adalah untuk mendapatkan perhatian dari orang lain dengan cara menurunkan nada bicara. Selain itu, intonasi merupakan hal penting untuk menekankan kata-kata penting dengan cara menurunkan nada bicara. Tempo dalam intonasi diperlukan untuk menekankan suatu kata yang kamu harapkan masuk ke alam bawah sadar orang lain. Kamu perlu melakukannya dengan tempo yang cukup pelan. Misalnya, pada zaman modern ini, anak lebih banyak mengalami tantangan. Oleh karena itu, diperlukan adanya upaya perlindungan. Timbre dalam intonasi diperlukan untuk membuat kata-kata yang kamu ucapkan terkesan lebih mantap. Misalnya, jika riset sudah dilakukan, pasti kita aman. Sedangkan untuk membuat kata terkesan lebih enteng, ringankanlah tekanan kata. Misalnya, munculnya perbedaan adalah hal yang biasa. Jeda dalam intonasi diperlukan untuk memancing munculnya rasa ingin tahu dari orang lain dan menimbulkan harapan. Gunakanlah jeda tepat sebelum kata yang ingin dipicu rasa ingin tahu. Misalnya, hal terpenting dalam komunikasi adalah mempengaruhi state of mind. Bagian 12. Bertindak secara berbeda. Pada dasarnya, otak manusia berfungsi seperti komputer super yang mempunyai kemampuan dan kapasitas visual, audio, matematis, analisis, serta psikis yang mengagumkan. Hal itu ditunjang oleh jutaan sel otak yang saling bereaksi dengan cara yang hingga saat ini belum diketahui para ilmuwan. Menurut hasil penelitian para ilmuwan, setiap orang rata-rata menggunakan otaknya kurang dari 1%. Dengan kata lain, masing-masing individu memiliki potensi luar biasa yang belum dimaksimalkan di dalam dirinya. Otak secara umum dibedakan menjadi dua belahan, yaitu otak kiri dan otak kanan. Otak kiri berkaitan dengan logika, angka, tulisan, kecerdasan, hitungan, analisis, dan daya ingat jangka pendek. Sedangkan otak kanan berhubungan dengan kreativitas, imajinasi, musik, warna, bentuk emosi, dan daya ingat jangka panjang. Pada waktu terjaga, otak kiri manusia lebih aktif bekerja, sementara saat tidur, otak kananlah yang lebih aktif bekerja. Apabila kamu lebih banyak menggunakan otak kiri, maka kamu cenderung takut menghadapi kegagalan, padahal kegagalan merupakan hal yang lumrah. Tanpa kegagalan, kamu tidak akan pernah mengetahui cara meraih kesuksesan. Mungkin saja kamu mengalami 10 kali kegagalan, kemudian kamu sukses. Bandingkan jika kamu sekali gagal, kemudian mundur teratur, padahal kamu masih mungkin mengalami 9 kali kegagalan berikutnya. Jika kamu lebih banyak menggunakan otak kiri, maka kamu akan terlalu banyak berhitung sebelum kamu bertindak. Kamu belum memulai sesuatu, tapi kamu sudah memikirkan keuntungannya. Ketika kamu sudah mengetahui kerugiannya, maka kamu akan membatalkan rencanamu. Rupanya kalkulasi itu membuatmu kalah sebelum mengambil tantangan.
Lebih baik kamu gagal berusaha daripada gagal mencoba. Kuncinya adalah keberanian untuk memulai dan terus melaju. Sekali gagal tidak berarti harus berhenti, tetapi justru mempelajari letak kesalahan atas kegagalan tersebut. Semakin sering kamu gagal, semakin kuat mentalmu. Terlalu banyak menggunakan otak kiri juga akan membuatmu tidak berani bertindak. Hal itu tak mengejutkan karena dengan pola pikir lateral, orang yang otak kanannya kuat memang mampu menyikapi ketidakpastian, perubahan, dan risiko. Hasilnya, mereka menjadi penemu, pemimpin, dan orang sukses. Otak kanan menentukan 80% kesuksesan karena tidak terpisahkan dengan kecerdasan emosional. Otak kanan juga mampu mengubah seseorang menjadi lebih termotivasi, cerdas secara emosi, dan awet muda. Kekuatan otak kanan terletak pada keberanianmu untuk memulai sesuatu tanpa takut dengan resiko yang menghadangmu. Kamu melupakan sejenak resiko tersebut. Alasannya, kamu tahu bahwa resiko pasti ada. Dan itulah tantangan yang harus kamu lakukan. Otak kanan mengarah pada spontanitas. Dalam hal ini, kamu memegang prinsip mendahulukan tindakan dan melanjutkan dengan kemauan untuk belajar. Penggunaan otak kanan membuatmu terdorong melakukan sesuatu karena panggilan jiwa, bukan panggilan kerja. Kamu bekerja dengan sepenuh hati, bukan sepenuh gaji. Dengan meningkatkan kemampuan otak kanan, kamu pun lebih luas melihat secara keseluruhan setiap hambatan yang menghadang. Rajin mengasah kecerdasan otak kanan akan berpengaruh pada kemampuan wawasan intuitifmu. Intuisi adalah kepekaan untuk menerima atau menyadari informasi yang tidak dapat diterima oleh panca inderamu. Didasari atau tidak, intuisi kerap membantumu. Ketika kamu mengalami kebingungan dalam hidupmu, maka saat itu pula kamu perlu mengasah dan bersandar pada intuisimu. Intuisi dapat melindungimu dari orang-orang yang berbahaya atau akan merugikanmu. Jika kamu berhadapan dengan orang yang terlihat hebat, pintar bicara dengan paparan data yang akurat, padahal ia berusaha menipumu, kamu bisa menghindarinya dengan menggunakan intuisi. Berkat intuisi yang tajam, kamu diperingatkan untuk terhindar dari langkah-langkah yang menjerumuskan. Bertindaklah secepatnya, jangan terlalu lama berkutat pada hitungan untung dan rugi. Dalam kenyataannya, perkiraanmu itu sering terjadi sebaliknya. Dalam hitunganmu, bisnismu misalnya bakal meraih untung, tetapi setelah dijalani, kamu justru merugi. Begitu pula sebaliknya, kamu akan merasa rugi, ternyata bisnismu dapat bertahan hingga sekarang. Bukankah pada hari-hari pertama kamu masih belum bisa berenang, tapi kamu akhirnya mampu melakukannya? Kunci pokok dalam hidupmu adalah keberanian mengambil keputusan untuk bertindak. Disitulah fungsi otak kanan bagimu. Bila kamu menggunakan otak kanan, maka otak kiri pun bekerja dengan sendirinya, yaitu memikirkan cara supaya kamu tetap bertahan dan meraih kesuksesan. Banyak cara yang bisa dilakukan untuk mengoptimalkan kecerdasan otak kananmu. Menurut Thomas Friedman, penulis yang meraih penghargaan Pulitzer, jika kamu ingin mengasah otak kanan, lakukanlah sesuatu yang kamu cintai. Perluaslah pergaulan dengan mengikuti komunitas yang anggota-anggotanya dipenuhi semangat dan motivasi berwirausaha. Dengan demikian, motivasimu tetap terjaga untuk mencapai target tertentu. Mengasah otak kanan juga bisa kamu lakukan secara santai. Caranya, kamu membaca kumpulan humor, melihat gambar atau film-film kartun, melontarkan dan mendengarkan lelucon, dan sebagainya. Kecerdasan otak kanan memang sangat dibutuhkan di dunia yang penuh persaingan. Di tengah ketatnya kompetisi, kamu harus memunculkan kreativitas yang sangat tinggi. Dalam hal ini, berpikir kreatif, kamu tidak cukup mengandalkan kecanggihan otak kiri, karena kamu juga perlu menggunakan otak kanan secara optimal. Terima kasih teman-teman yang sudah mendengarkan audiobook di channel Sejenak Suara ini. Sampai ketemu di kesempatan berikutnya.